Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Putri Sukmana. Saya dari kelas TI 24R1 dengan NIM 2024-11024. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi Linux, sejarah, filosofi, dan ekosistem open source. Apa itu Linux? Linux adalah sebuah sistem operasi bertipe Unix yang bersifat open source. Secara teknik, Linux merujuk pada kernel, yaitu inti dari sistem operasi yang mengelola komunikasi antara perangkat keras dan aplikasi. Saat ini, Linux digunakan secara luas mulai dari server internet, superkomputer, dan hingga smartphone, yaitu Android. Sejarah dan latar belakang Linux. Pada tahun 1969, kelahiran Unix di AT&T Bell Labs, dan pada tahun 1987, Linux dirilis oleh Andrew S. Tannenbaum, dan pada 1991, Linus Torvalds merilis kernel Linux 0.01. Dan pada sekarang menjadi OS paling dominan di dunia server. Linux berawal dari sebagai hobi seorang mahasiswa yang merasa terbatas dengan sistem Unix. Ia ingin membuat sistem Unix-like yang bisa dijalankan di PC Intel 386. Tokoh pembuatnya yaitu Linus Benedict Torvalds. Lahir di Helsinki, Finlandia pada 1969, ia mengembangkan Linux saat menempuh pendidikan di Universitas Helsinki. Meskipun sekarang Linux dikembangkan oleh ribuan orang di seluruh dunia, Linus tetap memegang kendali otoritas utama atas kernel yang masuk ke dalam sistem resmi. Free software versus open source, memahami perbedaan antara etika kebebasan dan metodologi pengembangan. Pembandingan konsep. Pada free software, fokus pada kebebasan dan etika sosial, kebebasan pengguna untuk menjalankan, mempelajari, mengubah, dan mendistribusikan perangkat lunak. Namun, pada open source, fokus pada metodologi praktis, menekankan keuntungan teknis dari kolaborasi kode yang terbuka untuk hasil perangkat lunak yang lebih baik. Tokoh penggeraknya yaitu Richard Stallman, pendiri Free Software Foundation yang disebut FSF, pencetus proyek GNU, dan Eric S. Raymond, penulis The Cardinal and the Bazaar, salah satu pendiri open source alternatif, yaitu disebut OC. Lisensi open source atau free software. GNU, General Public License, mewajibkan karya turunan tetap berlisensi bebas, yaitu copyleft digunakan oleh kernel Linux. Yang kedua, ada MIT License, lisensi yang sangat permisif, memungkinkan pengguna dalam perangkat lunak berbayar atau proprietary. Dan yang ketiga, ada Apache License 2.0, lisensi bebas yang mencangkup perlindungan hak paten. Dan yang terakhir ada BSD License, lisensi sederhana yang memberikan banyak kebebasan dengan batasan minimal. Mengapa banyak distro Linux? Karena Linux bersifat open source. Siapapun yang mengambil kernel Linux dan menggabungkannya dengan ribuan paket perangkat lunak lain untuk tujuan tertentu. Hal ini menciptakan ekosistem yang beragam untuk kebutuhan yang berbeda, pemula, profesional, server, hingga keamanan siber. Dan ini adalah beberapa distro populer. Yang pertama ada Ubuntu. Ramah untuk pemula, sangat populer untuk desktop dan cloud. Yang kedua ada Debian. Dikenal karena stabilitasnya yang luar biasa, ibu dari Ubuntu. Dan yang ketiga ada Fedora. Tempat inovasi teknologi terbaru didukung oleh Red Hat. Dan yang terakhir ada Arch Linux. Minimalis dan untuk pengguna yang ingin kendali penuh. Ekosistem distribusi. Setiap distribusi distro menggunakan kernel Linux yang sama tetapi memiliki filosofi dan target pengguna yang berbeda. Beberapa distro berfokus pada kemudahan pengguna, user-friendly, sementara yang lain berfokus pada keamanan tingkat tinggi atau efisiensi sumber daya. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Semoga dapat membantu penjelasannya terkait Linux. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.